Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kondisi bangunan sekolah milik keluarga Yosef Hidayah di Subang, Jawa Barat ini, tepatnya di Serang Panjang, kalau dari Jalan Cagak menuju arah Purwakarta. Nah, gedung itu sudah mulai rusak, baik jendela, kaca, dan juga atap. Itu sudah mulai lapuk. Ya, semenjak ditinggalkan oleh kedua almarhumah ini, yaitu Ibu Tuti dan Amalia, dan juga di sana sudah tidak ada belajar mengajar, yang akhirnya gedungnya pun rusak berantakan, teman-teman. Nah, sesudah peristiwa tersebut, tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar, yaitu selama mungkin sampai sekarang ini, hampir 4 tahun ya, atau 3 tahun kurang. Waktu itu, Yosef sendiri merupakan sebagai pengurus di sana, sebagai ketua atau pembina, dan juga ketuanya adalah Yoris, dan ini adalah mungkin perusahaan keluarga di bidang pendidikan, teman-teman. Nah, sesudah adanya kasus pembunuhan ini, akhirnya ini gedung terbengkalai dan rusak parah. Nanti akan saya tampilkan videonya ya, dan nanti teman-teman bisa simak bagaimana kondisi bangunan tersebut. Karena memang kalau kita simak dalam kasus pembunuhan ini, banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak sinkron kadang dari para saksi. Lalu bagaimana menurut warga sekitar, yaitu tentang masalah gedung tersebut? Nah, yang mulanya menurut warga sekitar ini ada memang aktivitas belajar mengajar, tapi kini layaknya seperti bangunan kumuh, ini teman-teman ya. Lalu banyak sekali rumput-rumput yang sudah tinggi dan sudah pada rusak. Nah, ini menurut warga sekitar. Kebetulan saya warga sini, memang kayaknya di sini sudah tidak dipakai lagi semenjak adanya musibah waktu dulu, seperti itu. Nah, lalu seorang warga ini mengatakan meski sudah tak ada aktivitas belajar mengajar sejak kejadian tersebut di tahun 2021 lalu, tapi sempat juga melihat yaitu adanya beberapa pengurus dari sekolah tersebut atau dari yayasannya untuk sekedar mengontrol bangunan tersebut. Nah, teman-teman, sekedar diketahui bahwa sekarang ini Polda Jabar sudah menetapkan 5 tersangka, yaitu Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi. Nah, teman-teman, sidangnya itu kapan kita belum tahu. Saya belum mendapatkan sebuah kabar atau info yang menarik. Kalau misalkan sudah mendapatkan kabar, maka akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita simak video ini. Di dalam sebuah tayangan video ini tidak ada sawah sekarang. Dulu kan kita menyimak di depan, pas di depan yayasan ini atau gedung sekolah ini adanya sawah, dan sekarang sudah tidak ada lagi sawah, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat bahwa atap di atas itu sudah pada rusak. Nah, di sini sudah ada bangunan lain, tapi entah untuk apa bangunan ini, untuk perumahan atau untuk gedung apa itu ya, karena di sana tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada orang yang menjelaskan di sana. Nah, teman-teman, kita masuk menuju gedung. Dan ini memang gedung yang ini belum beres dari semenjak kasus ini atau terbunuhnya Ibu Tuti Suhartini. Ini belum beres ya, yang di depan. Yang di lantai 1, di lantai 2, ini belum beres. Nah, seperti ini kondisinya sekarang. Ini sangat rusak parah, teman-teman. Di sini sudah ditumbuhi rumput-rumput dan stiker pun sudah pada rusak. Nah, ini ya. Tuh. Jadi di depan gedung yayasan ini, di gedung depan sekolah ini sudah ada bangunan. Kalau waktu itu pas kejadian kan tidak ada ya, tahun 2021. Ini bangunan baru. Nah, ini sudah pada rusak, teman-teman. Sudah ditumbuhi rumput-rumput yang sangat tinggi. Nah, kalau dulu di depan itu tidak ada ya, tidak ada bangunan seperti itu, benteng, itu sawah. Ini sayang sekali bangunan ya, sudah tidak terpakai lagi. Ya, meskipun dipakai mungkin
nggak tahu pada takut atau mungkin juga sudah enggan untuk mendaftar di sana karena memang ini kasus sudah begitu viral sekali, baik di daerah Subangnya maupun sudah ke luar daerah. Dan pastinya orang Serang Panjang tersebut, tetangganya dari yayasan itu, dari gedung itu, kan sudah pada tahu. Jadi ini adalah gedung bermasalah, mungkin seperti itu ya kasarnya. Ngapain untuk sekolah di sana, mendaftar di sana? Ini pun juga bermasalah. Bisa jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Akhirnya ini sudah terbengkalai, sudah tidak terurus lagi. Entah mau dipakai lagi atau untuk apa itu bangunannya. Mungkin ini ya sehancurnya saja seperti itu. Nah, lalu banyak juga yang membahas tentang masalah TKP, dan itu sudah dikatakan waktu ada di videonya MBS yang saya lihat bahwa di sana itu adalah tanah milik orang lain yang dikatakan oleh Ibu Tuti tersebut. Ya kan, itu tanah orang lain dan bisa jadi itu tanah mau dibeli juga sama Ibu Tuti. Namun ya keburu kejadian pembunuhan ini seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu kalau misalkan tidak ada masalah pembunuhan ini, pasti tanah itu akan dibelinya, dan itu dikabarkan adalah milik dari keluarga Yosef. Padahal meskipun seperti itu ya, milik dari keluarga Yosef, itu kan Pak Yosef suaminya, suami Ibu Tuti, padahal tinggal bareng-bareng saja. Tapi entah dari motif apapun, masalah kasus ini kebanyakan yang membahas, yang menganalisa adalah dari sebuah yayasan ini atau sekolah ini, seperti itu. Karena di sini pasti juga ada masalah uang, ya kan? Dana bos atau apapun itu. Tapi kalau saya lihat sih, kalau masalah dana bos tidak begitu besar-besar amat ya. Ini apa sebenarnya motivasinya seperti itu? Yang sebenar-benarnya, karena motivasi, meskipun kita melihat dari yayasan adanya pencairan ini dan itu, tapi tidak begitu besar-besar amat, teman-teman. Nah, ini mungkin ada motif-motif lain yang mendasari bahwa para pelaku ini sangat sakit hati dengan kedua korban ini tentunya. Tapi ketika kita melihat rekonstruksi, apalagi itu lebih seram sekali ceritanya. Ya kan, ini kerjasama, ini versi Dano, ini kerjasama antara Dano dan juga Yosef atau keponakan dan sang paman seperti itu, bekerja sama untuk mengeksekusi korban. Kalau orang normal berpikiran secara positif, ngapain harus membantu tentang hal masalah pengeksekusian ini? Meskipun disuruh ini dan itu, ya kan? Nah, tinggal kabur kan meminta pertolongan, tapi ini malah membantu mengambilkan sebilah golok dan disuruh menunggu pun menunggu. Coba kalau misalkan normal, tinggal kabur atau bagaimana? Memang di situ ada keterangan. Waktu kemarin sudah kita bahas, saya sudah ingin pulang, gitu kan, menurut Dano ini. Tapi dilarang juga oleh Yosef Hidayah sebelum beres di TKP, menciprat-cipratkan air ke karpet, ke lantai, ke mobil, mungkin seperti itu, dan adanya ember biru. Itu pun bisa jadi kan dipakai untuk menyiram mobil tersebut, teman-teman. Jadi akhirnya sidik jari, dan ini sudah ada perencanaan penghilangan jejak, mengaburkan data, agar kasus ini jangan sampai terungkap. Itulah kerja para pelaku ini. Jadi benar-benar sudah matang direncanakan. Nah, kembali lagi, kalau kita melihat dari masalah motivasi dalam kasus ini sebenarnya kita belum bisa menyimpulkan masalah motif dari yayasan, masalah motif dari tanah tersebut, yang tentunya intinya ada orang yang sangat-sangat sakit hati dengan kedua korban ini, akhirnya melakukan pembunuhan seperti itu. Oke teman-teman, ketika kita menengok yayasan ya, gedungnya sudah rusak. Ini nantinya mau dipakai apa ya? Gedung apa? Coba teman-teman nanti berkomentar. Apakah buat kandang ayam? Bagus nggak ini kira-kira? Nah, teman-teman, sekarang ini kita tinggal menunggu persidangan ya. Tinggal menunggu persidangan. Semoga pihak kepolisian diberikan kelancaran. Karena sidang ini adalah sidang utama yang kita nanti-nantikan. Di situ akan terbuka semuanya. Sebenarnya apa masalahnya, motivasi mereka mengeksekusi kedua korban ini dalam satu malam, seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih, bye-bye.